Dan insya Allah kita masuk sore ini, semoga Allah berkahi, sebab yang ke-31 yaitu sikap mengalah. Kata penulis, yang saya maksud dengan mengalah di sini adalah mengalah dari prinsip dengan alasan maslahat. Satu sikap yang memberi pengaruh buruk terhadap seseorang dan terhadap kekonsistenannya, di mana mengalah di sini sampai rela mengorbankan iman dan keyakinannya tanpa dia sadari. Jadi bukan mengalah di sini misalnya karena dia lapar, terus kemudian saudaranya butuh lalu dia dahulukan, bukan itu yang dimaksud. Tetapi dia mengalah dalam arti kata membiarkan kemungkaran, kemaksiatan, dan dia sebenarnya memiliki ilmu, dia bisa amar ma'ruf nahi munkar, tapi dia membiarkan dan dia mengalah ya pada kebatilan, pada kemungkaran, sehingga kemungkaran dan kebatilan itu justru merajalela. Dan ini tidak boleh sama sekali, karena hak, kebenaran dan batil akan terus bersaing sampai hari kiamat. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, mengekalkan buat kita sebagai pelajaran bagi orang-orang beriman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul ja'al haqqu wa zahaqa innal batil. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya hak itu kalau datang maka akan hilang semua batil. Ya, akan hilang semua kebatilan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, perlu kita ada batasan lingkup, ya, batasan lingkup daripada apa yang dimaksud oleh penulis dari sikap mengalah ini. Di antara bentuk sikap mengalah ini adalah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dia melihat kemungkaran dilakukan oleh temannya, saudaranya, istrinya, tetangganya, atau atasan kerjanya, atau teman kerjanya. Lalu ia membiarkan kemungkaran itu dengan alasan kemaslahatan. Udah biarin aja deh, demi maslahat, supaya tetap bersahabat, supaya tetap status suami istri, supaya tetap disayangi, supaya tetap dapat bonus. Bahkan yang lebih buruk dari itu, ia menampakkan sikap seakan-akan ia mendukung kemungkaran itu atau bertebal muka terhadap kemungkaran yang terjadi di hadapan matanya. Sementara seorang mukmin sejati tidak takut akan segala macam hinaan dari orang yang menghina dalam menegakkan ajaran Allah, karena tujuannya adalah mendapatkan ridha Allah walaupun seluruh manusia membencinya. Jadi dimaksud sini sekali lagi kita mungkin sudah bisa memahami maksud daripada sikap mengalah sini adalah mengalah kepada kemungkaran, mengalah kepada kebatilan, membiarkan jalan buat mereka. Tidak bisa. Dalam Islam kita harus menegakkan kebenaran dan kita harus ya menahan kebatilan itu. Dan kalau kita sudah tegakkan keadilan kebenaran, maka kebatilan akan hilang dengan sendirinya. Makanya Nabi SAW menekankan dengan sangat jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran depan matanya, baik dia kenal atau tidak kenal si pelaku, ya, maka dia harus mengganti dengan tangannya, power, kekuatannya. Kayak misalnya atasan pada bawahan, pemimpin negara pada masyarakatnya, dia punya power, orang tua pada anak, suami pada istrinya, dia bisa tekan untuk supaya kemungkaran tersebut tidak ada. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangannya, maka dia bisa dengan lisannya, nasihati. Fa in lam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak mampu juga pun, maka dia pungkiri, tetap dia harus tegakkan kebenaran walaupun dalam hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu selemah-lemah iman. Dalam riwayat lain, tidak ada lagi iman di bawah itu. Berarti memang tidak bisa kita biarkan. Nah, jangan sampai teman-teman Anda mengalah kepada teman-teman yang lainnya, ya sahabat-sahabat Anda, karena mereka mayoritas, 7 orang, 8 orang, 10 orang teman Anda sendiri multazim, Anda sendiri yang istiqamah di jalan Allah. Lalu Anda bilang, sudahlah teman-teman saya, nggak apa-apalah, biarin aja mereka merokok, biarin aja mereka minum khamar, biarin aja mereka ke karaoke, biarin aja mereka main perempuan dan segala macam. Enggak, tidak boleh. Justru Anda di sini harus hadir menegakkan kebenaran. Tidak bisa. Walaupun sahabat, justru kita harus menanamkan dalam diri kita mulai hari ini, mulai sejak ini. Pada saat kita bahas tema ini, Anda sudah punya ilmunya dan teorinya. Tidak boleh lagi kita membiarkan kemungkaran. Bahkan harus ma'ruf ditegakkan. Dan Anda perlu garis bawahi, orang-orang terdekat justru yang lebih berhak Anda luruskan. Istri, suami, anak, orang tua, saudara. Mereka-mereka sahabat, ini adalah orang-orang terdekat. Bentuk sayang dan cinta Anda kepada mereka justru kalau Anda menegakkan amar ma'ruf nahi munkar pada mereka. Anda menyuruh mereka pada kebaikan dan Anda melarang mereka dari kemungkaran.
Kita dengarkan bagaimana Uwais Al-Qarni rahimahullah, salah satu tabi'in yang sangat saleh. Yang Nabi SAW sendiri menyuruh Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk memohon kepada Uwais beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka berdua. Seorang ahli ibadah sesudah generasi sahabat, ia berkata, sungguhnya memerintahkan kepada perbuatan baik, ma'ruf yang Allah perintahkan, dan mencegah perbuatan mungkar, perbuatan salah. Dia tidak akan mengalah dengan kemungkaran, tidak akan pernah dia biarkan. Dia mengatakan, sungguhnya memerintahkan kepada perbuatan baik dan mencegah perbuatan mungkar, tidak mengenal teman. Kami memerintah teman-teman kami untuk berbuat baik sekalipun mereka mencaci maki harga diri kami. Dan mereka didukung oleh orang-orang fasik. Bahkan demi Allah, mereka menuduh kami dengan berbagai tuduhan keji. Sungguh aku bersumpah demi Allah bahwa aku tidak meninggalkan tugas muda ini terhadap mereka. Demikian pula kata penulis terhadap sikap mengalah adalah tidak mau bersikap tegas berdasarkan hikmah dan ilmu dalam menyampaikan kebenaran. Di mana seseorang sedang berada pada suatu majlis kemudian ia mendengar kebatilan atau hinaan yang ditujukan kepada ulama atau para penuntut ilmu. Lalu ia bersikap diam dalam menghadapi hal itu dan tidak ada reaksi untuk membela kehormatan mereka. Ini ia lebih suka mengalah atau diam hingga membiarkan mereka melakukan perbuatan mungkar tersebut. Hanya karena takut nanti dibenci, ditinggalkan, dijauhi oleh teman-temannya. Ini semua adalah kebatilan. Tidak boleh. Bahkan Anda bisa berdosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur dalam surah An-Nur kaum mukminin di kota Madinah pada saat tersebar berita ifk. Apa itu berita ifk? Berita dusta yang disebarkan oleh orang-orang munafik, dimulai dari pimpinan mereka Abdullah bin Abi Salul tentang tuduhan zina kepada Ummul Mukminin, ibu kita semua, ibu orang beriman, istri tercinta Nabi SAW, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Maka disebarkanlah isu kalau Aisyah berzina dengan Safwan. Nabi SAW saking sedihnya pada saat itu, berita sudah gosip, sudah sangat panas di Madinah. Beliau naik di atas mimbar lalu mengatakan, kenapa ada sebagian orang, beliau masih jaga adabnya, tapi beliau mengatakan kenapa ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya terjadi sesuatu pada keluargaku, maksudnya istri beliau, tapi beliau tidak sebutkan namanya. Orang semua sudah tahu yang maksud adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sementara aku tidak pernah mengetahui darinya kecuali kebaikan. Artinya sangat salihah. Enggak ada sesuatu yang perlu dituduhkan perzinahan. Jangankan perzinahan, interaksi dengan lawan jenis yang bukan mahram aja itu bisa dikatakan tidak pernah, ya. Kalau berdua-duaan, apalagi sampai zina. Kalau dia keramaian segala macam, ya, gitu kan. Kemudian juga menuduh salah satu sahabatku, maksudnya Safwan, tapi beliau tidak sebutkan ya, namanya radhiyallahu anhu, yang tidak pernah masuk ke dalam rumahku kecuali bersamaku. Tapi subhanallah gosip itu begitu tegas, begitu luar biasa menyebar, dibantu oleh syaitan, jin dan manusia. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat pembebasan Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhu majma'in dari tuduhan zina tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kenapa orang-orang beriman pada saat tersebar isu bohong itu, mereka tidak mengatakan ini adalah kedustaan yang besar. Kenapa Anda tidak dukung orang-orang yang sudah beriman, para penuntut ilmu, para dai, para ulama? Kenapa Anda justru ikut-ikutan? Padahal Anda tahu sebenarnya orang itu tidak berbuat, atau orang itu sebenarnya orangnya baik, tapi karena ada bibit-bibit hasad di sebagian orang, Anda biarkan saja itu. Dan termasuk bentuk sikap mengalah adalah gampang melakukan hal-hal yang haram atau syubhat dengan alasan tanda kutip mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar. Itu diutamakan daripada mengambil maslahat. Ya. Jadi ada orang begitu. Jadi dia tidak pernah sama sekali nahi mungkar. Tidak pernah dia melarang kemungkaran itu. Dengan alasan mencegah kerusakan lebih baik daripada mengambil maslahat. Padahal ini kaidahnya bukan pada hal yang seperti ini. Kalau Anda berada di posisi misalnya, Anda sendirian, baru mulai berdakwah, kemudian seluruh wilayah negeri itu semuanya dalam keadaan salah. Anda melihat kalau sekarang Anda menyampaikan mungkar itu langsung frontal, terjadilah Anda mungkin diusir atau Anda dibunuh. Mungkin. Anda masih mengatur strategi beberapa bulan, Anda mulai seperti dakwah Nabi SAW di Mekah, namanya dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi dulu. Kemudian setelah itu kalau sudah punya kekuatan baru dakwah jahriyah, terang-terangan dalam menyampaikan, itu berbeda.
Tapi kalau setiap hari Anda menjadikan ini sebagai alasan, ya mengatakan bahwasanya saya nggak usahlah nahi mungkar, melarang kemungkaran, toh juga mencegah terjadi kerusakan lebih besar, itu diutamakan daripada ya mengambil maslahat. Ini keliru, bukan pada tempatnya gitu. Seorang mukmin harus bersikap bijaksana serta memiliki wibawa karena kebenarannya. Sikap konsisten dalam beragama harus menampakkan fitrahnya yang telah Allah ciptakan pada dirinya sebagai manusia serta harus menampakkan ajaran Rasulullah SAW di muka bumi ini. Sampai ada sebagian orang yang telah meraih gelar doktor dalam suatu disiplin ilmu membawa sumber kerusakan dan perusak akhlak ke dalam rumahnya, yaitu parabola misalnya, dengan acara-acara yang bebas ya. Dengan alasan agar anak-anaknya selalu berada di rumah dan tidak keluar supaya tidak bertemu dengan anak-anak jahat atau teman-teman buruk. Orang ini sebenarnya lari dari kematian namun jatuh pada kematian. Dan ternyata di rumah tetap saja boleh keluarganya nonton sembarangan. Gitu. Dia tidak sortir. Padahal itu pergaulan yang lebih mematikan. Karena kalau pergaulan di luar kita tahu orang ini, kita bisa nasihatin, kita bisa cut. Tapi kalau sudah cuplikan yang kita sendiri tidak tahu apa yang ditonton oleh keluarga kita, maka ini sangat berbahaya. Karena akan membentuk karakter dia. Wa na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita tentunya. Termasuk contoh yang lain, bentuk sikap mengalah adalah mengabaikan dakwah atau menyeru kepada agama Allah dan mengembangkan kebaikan di tengah-tengah kaum muslimin dengan alasan tidak ingin menyibukkan mereka supaya mereka tidak jenuh. Padahal sebenarnya harus segera diajarkan. Ilmu yang diembankan oleh Allah SWT di pundak Anda akan dipertanyakan pada hari kiamat. Sudah diajarkan belum? Pengabaian terhadap dakwah tersebut bisa terjadi saat duduk-duduk bersama teman sejawat atau antara sesama teman-teman dekat atau di saat duduk-duduk dengan kerabat-kerabat dekat. Di poin ini saya ingin teman sekalian usahakan ya, setiap kali Anda duduk bermajelis dengan siapapun, mau keluarga, mau anak-anak, mau siapa saja, ya. Maka pada saat Anda duduk-duduk bersama mereka, gitu, maka yang harus pertama melemparkan pembicaraan adalah Anda. Atau ada orang soleh dalam majelis tersebut. Karena kalau Anda tidak memulai melemparkan sebuah menu pembicaraan, ya, kita bahasakan bahasa menu supaya mudah difahami. Seperti kalau makanan ada hidangan, ya, menu yang dihidangkan itulah yang dimakan kan gitu. Begitu juga dengan perkataan. Kalau ada di situ misalnya Anda berdua soleh atau solehah, 3 orang yang atau 2 orang yang lain fasik atau fasika kalau perempuan, jauh dari agama Allah, maksiat. Anda biarkan mereka yang pertama menyajikan menu perkataan, maka akan menjadi pembicaraan di situ nanti. Ya. Misalnya kalau mereka bicara tentang perzinahannya, pergaulannya, segala macam, minuman khamr, apalah ya, segala macam, maka itu akan menjadi pembicaraan dan Anda juga bisa terpengaruh. Anda kan manusia, sensitif. Tapi kalau Anda mulai melempar pembicaraan, misalnya mengatakan di dalam majelis, dulu kemarin dalam majelis ilmu, Syekh menyebutkan tentang masalah ini dan itu, atau ada ustaz menyebutkan kisah ini, ada begini dan begitu, maka itu akan jadi menu. Mereka pun akan ikut berbicara, bahkan mereka mungkin bisa bertanya, bisa saja menjadi penyebab hidayahnya. Maka ini yang saya ingin tambahkan di paragraf tadi ya. Bagaimana kita ya jangan engah dalam masalah berdakwah ya kepada orang-orang terdekat, terutama pada saat kita duduk bermajelis sama mereka. Seorang mukmin adalah dai dimanapun ia berada. Sekali lagi, seorang mukmin adalah dai dimanapun ia berada. Karena Anda diperintahkan menyampaikan, kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma sebuah ayat. Jadi apa yang Anda sudah ketahui, Anda punya kewajiban menyampaikannya. Kecuali memang dasarnya Anda belum tahu, tidak ada ilmunya. Atau mungkin Anda menunggu dulu mau mengamalkan, baru Anda sampaikan dengan waktu tertentu saja. Maka itu juga masih ada keringanan. Seorang mukmin adalah da'i dimanapun ia berada, sebagaimana Allah SWT telah berfirman, yang artinya dan dia telah menjadikan aku diberkati di mana saja aku berada. Waj'alni mubarakan aina ma kunt. Ini tentu perkataan Allah SWT kepada Nabi Isa AS atau memerintahkan Nabi Isa untuk menyampaikan itu. Tapi menjadi konsep dasar orang beriman. Dan mempergunakan kesempatan adalah suatu keharusan, sekalipun hanya dengan mengutarakan satu cerita untuk dijadikan pelajaran, menjelaskan sebuah hadis Nabi SAW, mengemukakan problem dan mencari solusi pencerahannya dan lain-lain.
Dalam mengambil kesempatan tersebut, seorang multazim tidak harus tunggal, tapi memberi kesempatan kepada para pendengar untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat dan isi hati mereka. Banyak bentuk-bentuk sikap mengalah dari prinsip dan pendek kata adalah bahwa setiap mukmin itu adalah orang yang bijak, pandai dan berwibawa. Dan iltizam atau kekonsistenan dia itu bukan keseleboran, akan tetapi sikap menampakkan fitrah suci manusia sebagaimana telah Allah ciptakan dan mewujudkan sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan dari sebab lemahnya iman ke-31 ini, mengalah dari kebatilan, kemungkaran, kemaksiatan, ya, dan bersembunyi di kedok ini demi maslahat. Jadi Anda harusnya menjadi orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan itu kebenaran. Jadi kita jangan mengalah dengan masalah itu. Dan tidak masuk dalam masalah ini kalau Anda mengalah, misalnya lagi antri, terus kemudian ada orang yang Anda anggap lebih memerlukan, lalu Anda berikan kesempatan dia maju, maka itu bagus gitu kan. Mengalah dalam antrian, mengalah pada saat di bus, memberikan tempat duduk kepada orang lain, dan Anda lihat dia lebih butuhkan, itu adalah hal yang positif. Tapi tidak masuk dalam masalah ini adalah, ini tidak masuk dalam masalah ini. Tapi masuk dalam masalah yang tadi, membiarkan kemungkaran-kemungkaran. Yang sudah kita panjang lebar jelaskan, poin-poin apa yang sudah kita sampaikan tadi itu, ya. Jadi walaupun teman-teman seluruh orang membenci kita karena kita menegakkan kebenaran, tidak usah khawatir. Allah Subhanahu Wa Taala bisa membalik hati-hati mereka. Para nabi-nabi umumnya pada saat mereka berdakwah, mereka sendirian awal berdakwah. Tapi karena mereka menegakkan kebenaran, mereka bersabar, Allah berikan kemenangan.